Pihak lain segera berkata, kami belum menerima laporan tentang pesawat pengunjung saat ini. Tidak ada pesawat yang diizinkan mendarat di sini. Jika akan berkunjung, silakan hubungi keluarga utama terlebih dahulu. Kami akan membuka landasan segera setelah kami menerima pesanan dari keluarga utama. Kapten berkata, identitas tamu penting di pesawat saya agak istimewa. Dia tidak memiliki informasi kontak keluarga Poland untuk saat ini, jadi tolong beritahu mereka atas nama kami. Maaf. Pihak lain menolak tanpa berpikir, pedoman kerja kami adalah menerima pesanan, pesawat hanya bisa mendarat saat keluarga utama memberitahu kami sebuah pesawat akan mendarat, kami tidak berwenang untuk mengajukan aplikasi ke keluarga utama, ada kendala di landasan pacu, kami sarankan Anda pergi ke bandara umum untuk mendarat. Ketika kapten melihat bahwa pihak lain tidak mengalah, dia buru-buru berkata melalui radio kabin, Nona Gu, staf darat pihak lain tidak akan mengizinkan kita untuk mendarat. Kalau begitu, kita hanya bisa pergi ke Bandara Internasional Los Angeles untuk mendarat. Ketika Gemma mendengar ini, hatinya menegang. Jika kita pergi ke LAX untuk mendarat, kita pasti harus menunda banyak waktu ketika kita meninggalkan bandara dan kemudian pindah ke mobil. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membuka sabuk pengamannya, cepat datang ke kokpit, dan berkata kepada kapten, buka radio, saya akan berbicara dengan mereka. Kapten segera melepas headset dan menyerahkannya kepada Gemma, kemudian tekan tombol panggil dan berkata, Nona Gu, Anda dapat berbicara sekarang. Gemma memakai headset dan berkata dengan penuh semangat, saya tunangan Tama Renza. Ada hal-hal penting untuk dilihat nenek Tama. Staf muda di ujung sana tidak tahu siapa Tama. Dan ketika dia melihat bahwa nomor registrasi pesawat ini dimulai dengan B, dia tahu bahwa pesawat ini dari Indonesia, jadi dia berkata dengan sangat serius, ini keluarga Poland, tidak ada yang bernama Tama Renza, tolong segera pergi, jika tidak, saya akan mengadu ke FA, dan dalam kasus yang serius, pesawat Anda akan dilarang terbang ke wilayah udara teritorial AS. Gemma menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata dengan acuh tak acuh, beraninya kau. Aku beritahu padamu, Tama Renza adalah putra Bibi Sarah Poland. Anggota staf keluarga Poland ini tidak tahu siapa Tama Renza, tapi dia secara alami mendengar nama Sarah Poland seperti guntur. Begitu dia mendengar Gemma mengatakan bahwa Tama adalah putra Sarah Poland, orang ini langsung terkejut. Dia segera berpikir bahwa keluarga Poland telah mencari selama bertahun-tahun untuk keberadaan putra yang ditinggalkan Sarah, tetapi tidak ada petunjuk. Mungkinkah ini petunjuk penting yang dikirimkan ke pintu? Memikirkan hal ini, dia segera menyetujui permintaan pendaratan pesawat, sambil buru-buru mengangkat telepon untuk melapor ke atasannya. Kedua kata itu, putra Sarah, seperti sambaran petir, menyebabkan kepala pelayan keluarga Poland bergegas ke pusat medis dengan gulungan. Pada saat ini, Marshall masih mencoba yang terbaik untuk menghibur ibunya sambil memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Bagi wanita tua itu, dia, putra tertua, telah menjadi pilar spiritualnya saat ini. Pengurus rumah tangga berlari dengan panik, tidak peduli dengan semua orang di luar, dan langsung mendorong pintu, berkata dengan terengah-engah, Nyonya. Nyonya, Tuan Muda. Marshall melihat pengurus rumah tangga yang selalu stabil sebenarnya memiliki kepanikan, dan bahkan menjelajah ke bangsal ayah, tidak bisa tidak menegur, Paman Hale, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak tahu untuk mengetuk pintu terlebih dahulu? Yang lain juga berkumpul pada saat ini, bertanya-tanya apakah sesuatu yang mendesak telah terjadi. Pengurus rumah tangga tampak seperti menghadapi ratusan ribu kebakaran dan berkata, Tuan Muda, akan ada pesawat dari Indonesia mendarat segera. Dari Indonesia, Marshall mengerutkan kening dan bertanya, orang seperti apa yang datang? Kepala pelayan menelan dan berbicara, menantu perempuan yang ditunjuk misi saat itu. Apa misi? Marshall bahkan tidak bereaksi sekaligus. Wanita tua itu, yang sangat sedih,
tiba-tiba berkata pada saat ini adalah pernikahan anak yang diberikan Sarah kepada putranya. Itu tunangan Tama, di mana dia? Pengurus rumah tangga berkata, dia ada di pesawat, dia akan mendarat. Marshall terkejut dan bertanya, Bu, apa yang terjadi di sini? Tama punya tunangan? Wanita tua itu berkata dengan gembira, ketika dia masih kecil, saudara perempuanmu memberinya pernikahan, pihak lain adalah saudara iparmu yang baik, tapi saat itu anak itu masih kecil, kakakmu hanya memberitahuku tentang masalah ini, seharusnya tidak berbicara denganmu, nanti mereka bertemu dengan kecelakaan, masalah ini kemudian tidak disebutkan oleh siapapun dan Charlie menghilang. Gadis itu juga terlalu muda, kupikir hal ini pasti berakhir. Mengatakan ini, wanita tua itu tiba-tiba melebarkan matanya, semua bersemangat dengan suara menangis bertanya, Marshall, katakan padaku. Apakah Tama akan kembali? Tama, Marshall tiba-tiba juga menunjukkan kegembiraan emosional, berkata tanpa berpikir, Tuhan punya mata. Ayah mencari Tama selama bertahun-tahun tetapi belum menemukannya. Tama jika kali ini kembali, ini akan menebus penyesalan besar ayah. Wanita tua itu gemetar karena kegembiraan, berbalik untuk meraih tangan Nicholas, menangis, dan berkata, Nicholas, apakah kamu mendengar itu? Kali ini mungkin benar-benar kembalinya Tama, cucu kita kembali. Anda tidak bisa pergi sekarang? Anda harus menunggu untuk melihat cucu Anda. Begitu kata-kata ini keluar, berbagai parameter pada monitor di samping Nicholas naik. Dokter itu langsung bersemangat dan berkata, kondisi fisik guru telah pulih. Detak jantung, tekanan darah, dan oksigen darah semuanya meningkat. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka langsung terkejut. Sejak orang tua itu dalam keadaan koma, tanda-tanda fisiknya telah menurun, belum lagi rebound, dan tidak ada peluang untuk menghentikan penurunan. Jadi sekarang ada rebound tiba-tiba, yang secara alami membuat semua orang senang. Wanita tua saat ini juga sangat gembira, menyeka air matanya sambil berkata dengan tidak sabar, cepat. Bantu aku keluar, aku ingin melihat Tama turun dari pesawat dengan mataku sendiri. Marshall buru-buru membantu wanita tua itu keluar, dan paman kedua Tama, paman ketiga, dan bibi juga secara tidak sadar mengikuti. Melihat ini, Marshall buru-buru berkata, Marco, jangan datang, tetap di sini untuk menjaga ayah, jika ada situasi yang tidak terduga, Anda harus merespons tepat waktu. Marcus sedikit ragu-ragu, tetapi setelah memikirkannya, dia setuju. Sebenarnya, dia sangat ingin pergi keluar dengan semua orang untuk melihat apakah Tama yang kembali atau tidak. Bagaimanapun, di antara saudara kandung keluargaan, meskipun semua orang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sarah, perasaan Marco terhadap saudara perempuannya adalah yang paling dalam di antara saudara-saudaranya. Jangan lihat dia karena dia selalu bergemuruh dan sangat kuat, tapi itu hanya berkembang secara bertahap setelah kematian Sarah. Ketika dia masih hidup, dia adalah pengikut paling taat di sekitarnya. Hanya setelah kematian Sarah, dia mulai meniru tanpa sadar, gaya akting kakaknya dan lambat laun menjadi seperti sekarang ini. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa kemampuannya sendiri tidak sebesar adiknya. Pada saat ini, di langit di ujung landasan, sebuah pesawat secara bertahap mendekat dari tinggi ke rendah, dari jauh ke dekat. Hati anggota keluarga Polen menjadi semakin gugup. Wanita tua itu mau tidak mau bertanya kepada anak-anak di sekitarnya, apakah menurutmu, Tama akan berada di pesawat? Semua orang satu persatu tidak berani menjawab, bagaimanapun juga, Tama telah hilang selama hampir 20 tahun, mereka hanya tidak berani berharap bahwa dia akan kembali saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.